Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nida Rahmanur Aziza dengan NIM 11820600080. Video ini merupakan video praktikum ketiga dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, kali ini video tentang praktikum alat indera, yaitu berkaitan dengan mata. Kita akan mengetahui bintik buta dan berkaitan dengan lidah, yakni menentukan kepekaan terhadap rasa. Jadi, yuk kita langsung aja melakukan praktikum yang pertama. Sebentar, kita juga perlu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, ada kertas manila. Di sini udah aku potong jadi ukuran 14 x 3 cm. Nah, lalu kalian menggambar garis di tengahnya sepanjang 10 cm seperti gambar berikut. Di salah satu sisi diberi tanda X atau plus, dan di sisi lain diberi tanda bulat. Kemudian ada spidol, ada penggaris, dan ada gunting. Nah, itu merupakan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum melihat titik buta. Yang selanjutnya ada alat dan bahan yang akan digunakan pada menentukan kepekaan terhadap rasa. Yang pertama ada apel. Kalian bebas itu milihnya mau apel hijau, apel Fuji, atau apel merah, yang penting apel. Kemudian yang kedua ada jahe, atau bisa juga diganti dengan kencur. Kemudian ada pisau dan piring. Selanjutnya kita potong-potong dengan ukuran yang sama antara apel dan jahe. Sekarang kita beranjak ke praktikum yang pertama, yaitu menentukan bintik buta. Kertas yang telah tadi kita siapkan disimpan 50 cm di depan mata dengan bantuan orang lain. Kemudian, jika akan menguji mata kanan terlebih dahulu, maka tanda positif pada kertas disimpan di sebelah kiri. Mata kanan fokus terhadap tanda positif tersebut. Kemudian majukan kertas dan perhatikan sampai tanda titik pada kertas itu menghilang atau tidak terlihat kembali. Kemudian ukur menggunakan penggaris. Setelah itu, mundurkan kembali kertas sampai tanda positif kembali terlihat. Ukur menggunakan penggaris. Nah, setelah itu ulangi langkah kerja tersebut bergantian antara mata kanan dan mata kiri sebanyak 3 kali, kemudian catat perbedaannya. Berikut hasil pengamatan dari percobaan menentukan bintik buta. Antara mata kanan dan mata kiri itu jarak tanda positif hilang dan munculnya itu berbeda. Begitupun dengan pengulangan 3 kali uji coba. Berikut hasilnya. Kemudian, seperti biasa, ada pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya adalah, tanda positif diibaratkan sebagai objek yang kita lihat saat dalam kehidupan sehari-hari. Tanda positif bisa hilang dan muncul pada jarak tertentu. Jarak muncul dan hilangnya objek dapat dipengaruhi beberapa hal, di antaranya posisi dan ukuran objek itu sendiri. Karena setiap melakukan percobaan, sedikit atau kecil kemungkinan posisi kertas berada pada posisi yang sama. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang, dan pada jarak tertentu, yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Karena pada saat tampak, bayangan jatuh pada bintik kuning, dan ketika tidak tampak, bayangan jatuh pada bintik buta. Pada bagian luar bawah retina terdapat cakram optik atau bintik buta yang menghubungkan saraf optik dengan mata. Apabila impuls dari luar jatuh pada bagian ini, cahaya yang masuk tidak dapat terdeteksi. Penyebabnya adalah bintik hitam yang tidak memiliki sel-sel fotoreseptor. Sesuai bentuknya, di dalam retina terdapat 2 sel fotoreseptor yang peka terhadap cahaya, yakni sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus. Pertanyaan ketiga. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tentu tidak. Karena jika buta warna, yang terjadi adalah kita tidak bisa membedakan warna. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga dapat terjadi karena faktor genetik. Sedangkan pada percobaan ini yang terjadi adalah kita tidak bisa melihat benda pada jarak tertentu dan bisa melihat benda pada jarak tertentu
Pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal itu karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi, hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya, sehingga mata tidak bisa melihat. Pertanyaan yang terakhir, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya adalah iya. Akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Pada proses melihat, lensa mata akan cembung jika melihat benda yang dekat dan akan memipih jika melihat benda yang jauh. Hal ini sebenarnya adalah usaha menempatkan bayangan yang dilihat agar tepat pada retina, sehingga dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, kita beranjak ke praktikum yang kedua, yaitu menentukan kepekaan terhadap rasa. Nah, sebelum melakukan praktikum itu, kita tutup mata terlebih dahulu. Sebelum dimasukkan ke dalam mulut, arahkan dulu apel atau jahe tersebut ke hidung, baru dimakan. Karena sudah tercium, sudah dapat tertebak buah yang dimakan pertama ini adalah apel. Kemudian untuk menetralisir mulut, minum air putih. Setelah itu lakukan hal yang sama pada jahe. Sumpah guys, ini rasanya nggak enak banget. Kita minum lagi aja biar netral. Yang selanjutnya, hidung kita ditutup sehingga tidak dapat mencium bau dari apel ataupun jahe. Nah, setelah dimasukkan ke mulut, dapat tertebak kalau misalkan ini adalah buah apel karena rasanya manis dan aromanya harum. Kemudian, kita minum lagi untuk menetralisir rasa apel di dalam mulut. Setelah itu, masukkan jahe. Karena jahe memiliki aroma yang menyengat, ketika dimasukkan ke dalam mulut itu sudah tertebak bahwa itu adalah jahe. Sekian praktikum fisiologi hewan pada kali ini tentang alat indera. Semoga bisa dipahami dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.